menerangkan tata cara pemakaian dan perawatan PT 1000B atau yang dibilang kelompok padi, bisa juga disebut power thresher. Pertama-tama sebelum kita memulai operasional kerja atau memulai kerja, perhatikan kelengkapan mesin diesel ya. Jadi mesin ini dilengkapi dengan diesel TF 6,5 PK ya. Pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah ASO. ASO adalah singkatan dari air. Yang kita cek pertama adalah air ya, setelah air lalu solar. Nah, untuk mengetahui ada tidaknya solar, lebih jelasnya kita langsung lihat indikatornya dari sini. Ini indikator atau penanda solar ada atau tidaknya. Nah, setelah solar dicek, lalu kita kembali ke oli ya. Oli, karena ini tidak menggunakan colokan oli, jadi kita harus buka tutup oli ya. Pastikan oli sudah ada ya. Lalu jangan lupa juga untuk saringan udara. Saringan udara kita berikan oli, jangan berlebihan, yang penting ada secukupnya aja ya. Jadi di sini ada tanda atau batasan untuk mengisi oli di saringan udara. Nah, ini ada bacaan oli. Yang oli ini nanti hanya diberikan di batas bawahnya saja. Fungsinya untuk meminimalisir debu kasar pada waktu diesel itu hidup, supaya tidak langsung masuk ke dalam blok mesin ya. Setelah diberi oli, tutup lagi. Oke, lalu setelah semuanya lengkap, ini sudah cek, kita kembali ke baut-baut pemegang diesel ya. Ada 4 baut pemegang diesel yang harus kita cek juga supaya jangan ada yang kendor ya. Kalau kendor kita bisa kencangkan ya. Nah, setelah semuanya kita cek cukup dan sudah kencang, kita kembali ke panbel pemegang untuk pemukul pisau atau perontok padinya ya. Jadi kita perhatikan kekencangan. Untuk blowernya juga sama, kalau memang sudah dipastikan kencang, baru kita ke dimensi atau tabung yang ada di power thresher ya. Kita buka, lalu kita perhatikan juga baut-baut pemegang pemukul perontok padi atau padinya ini. Kita pastikan bautnya dalam keadaan kencang dan kuat ya. Setelah semuanya oke, lalu kita perhatikan juga baut pemegang bearing atau as pemukul padi ya. Ada 4 baut, ada 2 bearing. Nah, di sini juga kita butuh untuk perawatan berkala ya. Jadi sini ada lubang untuk nempel stempet yang kita bisa stempet per 3 bulan sekali ya. Jangan berlebihan atau jangan keseringan. Kalau keseringan nanti akan mudah kotor ya. Nah, setelah ini dicek, ini juga sama dicek, kita kembali tutup dimensi atau drum penutup pemukul batang pisau. Pastikan ini harus dibaut dengan keadaan kencang supaya tidak bergetar atau bunyi ya. Nah, ini ada 2 bautnya kiri kanan ya. Ini juga sama, ini harus kita posisikan dia kembali kencang. Oke, kalau sudah pastikan kencang, lalu buka meja atau nampan untuk wadah padi atau hasil panen. Ini juga harus dikencangkan ya, supaya tidak bunyi atau akan berubah tempatnya. Oke, setelah semuanya oke, dengan ini tidak ada masalah dengan bodi kompresornya, kita kembali ke dieselnya ya. Cara menghidupkan dieselnya adalah pertama kita buka gas setengah.
ya, karena masih baru keras, kita bisa menggunakan pemukul ini. Nah, buka setengah, lalu masukkan engkol sampai dia mentok, ya, posisikan dia mentok dan berat didorong, ya. Lalu kita angkat kopling atau cuk, ya. Nah, ini kopling atau cuk kita angkat, bisa menggunakan satu jari, ya, karena ringan. Yang penting tenaga ini posisi harus ada di engkol full, ya. Lalu putar, ya, putar sekuat tenaga, lepas cuk. Pada waktu mesin hidup, gas itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang untuk kita rontokkan padinya. Biasanya kita memasukkan padi itu jangan berlebihan. Jadi satu genggam besar atau satu ikat itu kita angkat, taruh di meja. Ya, ini untuk cara pemasukan atau memasukkan bahannya kita jangan berlebihan karena lubang ininya ini atau pintu pemasukan padinya ini dia terbatas. Ya, jadi kalau bisa ikatan besar itu kita buka, lalu kita ambil 1 gram, masukkan continue, ya. Jadi harus cepat, tapi 1 gram continue cepat, ya. Jangan kita pengen buru-buru cepat, akhirnya 1 gram besar itu diambil dimasukkan, jadi bermasalah, ya. Alangkah baiknya kalau kita memasukkannya secara 1 gram continue, jadi cepat, ya. Jadi ambil buang, ya kan, seperti itu, ya. Jadi nanti kalau udah habis ambil aja yang gede, ikat talinya itu buka, ya kan, ambil masukkan continue, ya. Nah, setelah itu kita perhatikan juga corong atau pembuangan limbah jerami yang sudah rontok padinya itu lewat sini, ya. Makanya kita dianjurkan untuk memberi terpal untuk alasnya. Itu memang biasanya ada gabah yang terbuang, ya kira-kira 0,2%. Ya, sayang kalau kebuang, tapi kalau kita alaskan terpal itu kan dia akan bisa kita ambil lagi, ya. Perhatikan untuk pembuangan gabahnya dia ada di depan, ya. Jadi ada di sini untuk pembuangannya, karena di sini ada blower, nanti gabah yang berisi akan jatuh di sini dan nanti yang gabung dengan sampah akan terhindar lebih jauh karena timpalan blowernya kencang, ya, seperti itu, ya. Jadi perhatikan, ini tetap alasnya harus diberikan terpalnya itu, ya. Nah, setelah itu semuanya sudah selesai, kita perhatikan tingkat kebersihan mesin ini harus dijaga, ya, untuk perawatan. Pertama, dimensinya harus dibuka. Perawatannya dimensinya harus dibuka, ya. Mesianya lipat kalau sudah pemakaian. Ini biasanya nanti akan ada jerami-jerami yang nyangkut di sini, ini dibersihkan dimensinya supaya dia bersih, ya. Nanti untuk pemakaiannya kalau sudah bersih ini kan lebih mudah, lebih praktis lagi, ya. Jadi apa-apa yang nyangkut di sini nanti dibuangkan, ini juga harus dibersihkan juga, ya. Setelah semuanya bersih, ini harus diulang, ya. Untuk kembali tanduknya dimainin sama anak-anak atau kotor lagi, ya. Oke, setelah bodi kita bersihkan, lalu kita kembali ke perawatan dieselnya, ya. Pertama-tama biasanya diesel ini kan butuh penggantian oli, contohnya oli penggantiannya cara berkala, ya. Anjuran pabrik ini kan per 100 jam, ya, tapi kalau petani bilang terlalu cepat, makanya dia pakai sistem berkala. Kalau rutin dipakai,
ini penggantian olinya per 1 bulan sekali. Tapi kalau memang jarang dipakai, ya bisa 1 bulan sekali ganti ya. Untuk penggantian oli, isi olinya di sini, tutup plastik ini kita buka, ya. Ini dibuka. Nah, untuk pembuangannya di sini. Jadi oli yang akan dibuang ini lewat sini, ya. Kita buka bautnya, hingga dia habis. Nanti kalau sudah habis, tutup kembali, lalu isi dari sini, ya. Nah, setelah diisi, kapasitas oli 1,8, ya. 1,8. Kita nggak mungkin bisa beli 1,8. Kita harus beli 2 liter, ya. Jadi 1,8 masuk ke dalam blok mesin, yang 200 cc nya masuk ke saringan udara, ya. Itu. Jadi pas 2 liter ini, ya. Terus biasanya air radiator ini juga akan berwarna atau keruh kalau sudah lama pemakaian. Nah, untuk pengurasannya ini dibuka. Perhatikan baut yang ada di bawah sini. Ini bisa dibuka sehingga air radiator yang di dalam blok atau yang di atas akan turun semua. Nanti setelah bersih, ini kita tutup kembali. Nah, ini baru kita isi pakai air yang bersih, ya, hingga penuh. Nah, kalau sudah penuh, tutup kembali, ya. Terus perhatikan juga, biasanya solar ini condong petani ini kadang-kadang suka lupa ngisi solar sehingga habis. Begitu diisi ulang baru atau diisi solar baru, dia akan masuk angin, ya. Nah, bagaimana cara membuang angin palsunya, ya? Keran bensin solar ini kalau ke atas tutup solar, kalau ke bawah buka solar, ya. Untuk buang angin palsunya ini bisa ditekan sebanyak 10 atau 15 kali, ya, sehingga dia akan terbuang anginnya, ya. Nah, perhatikan juga ini di sini ada saringan solar yang kalau kelihatan kotor ini bisa dibuka untuk dibersihkan, ya. Nah, ini bisa dibuka untuk dibersihkan. Nah, kalau sudah bersih bisa dipasang lagi. Ini karena saringan terbuat dari kertas, lama kelamaan akan lapuk atau rusak. Nah, kalau sudah rusak, kita sediakan di kantong toolkit ada 1 piece untuk penggantiannya, ya. Nah, terus perhatikan juga untuk indikator. Ini indikator oli, ya. Posisi mati merah dia akan keluar, posisi menyala dia merahnya akan ngumpet, hijaunya akan birunya akan keluar, ya. Jadi nah itu posisi normal. Tapi pada waktu dia menyala merah keluar, berarti menandakan kapasitas oli itu kurang atau ada kebocoran, ya. Jadi perhatikan, ini bukan semata-mata indikator biasa, tapi ini fungsinya vital, ya, karena ini menyangkut membaca oli, ya. Jadi kalau mati merahnya akan keluar, kalau nyala birunya akan keluar, tapi kalau ada masalah dengan oli merahnya akan keluar, ya, seperti itu, ya. Biasakan penggantian oli secara kontinu atau berkala, ya. Semoga mesinnya awet, ya. Dan selamat mencoba. Itu keterangan atau penjelasan tata cara penggunaan Yanmar dari saya, ya. Saya atas nama PT Mitra Bali Industri mengucapkan selamat mencoba dan